dalam majelis ilmu bersama dengan para pelajar yang saya sangat menghargai semangat dan istiqamah mereka untuk mengadakan majelis talaqi ilmu walaupun dengan jarak jauh atau melalui live streaming yang biasanya kita adakan dengan bermuajahah, dengan berhadapan di masjid, walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghalang pertemuan secara fisikal, namun masih dapat diteruskan secara live streaming, dan ini adalah satu penghargaan yang saya sangat appreciate kepada para pelajar yang masih istiqamah dalam majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan istiqamah ini menjadi wasilah untuk mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna akbar al-karamah al-istiqamah. Sebaik-baik karamah itu adalah istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalah Adab Sulukul Murid berkata, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Faslun wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina'i bi iqamati as-salawatil khamsi bi itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب لاه مسترسل في أودية الغفلة والوساوس جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية فتستوجب المقت من الله والطرد عن باب الله نسأل الله لنا ولكم العافية. Menekankan tentang pentingnya memberikan perhatian kepada mendirikan salat 5 waktu. Ditekankan oleh beliau di dalam melaksanakan salat 5 waktu 2 perkara penting. Yang pertama, pelaksanaan salat secara fisikal, secara zahir. Yang kedua, pelaksanaan salat secara spiritual atau secara batin. Dengan kata lain, beliau menyebutkan dalam nasihatnya bagi seorang murid yang akan melakukan salat 5 waktu, yang itu bahagian daripada rukun Islam, penekanan tentang 2 perkara penting, salatul zahir dan salatul batin. Salat yang sempurna dengan gerakan, perbuatan, tuntutan yang zahir secara fisikal, secara perbuatan, dan salat yang sempurna jika ditunaikan hal-hal yang dituntut dalam spiritual atau batin, yang akan dijelaskan oleh beliau pada kata-katanya ini. Penerangan tentang salat 5 waktu yang memiliki zahir dan memiliki batin itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dikatakan oleh beliau ada dasarnya, ada dalilnya, ada buktinya, ada penerangan dan penjelasannya. Macam mana ada salat zahir dan salat batin? Istilah boleh apa sajalah. Hakikatnya adalah antara salat yang nampak dan salat yang tersembunyi. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar." Berapa ramai orang salat tapi tak dapat apa-apa hikmah, fadilah, pahala pada salat kecuali letih sahaja. Secara fisikal salatnya ada, tapi secara spiritual tidak dapat apa-apa, melainkan hanya letih berdiri saja dalam salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah. Gambaran letih yang disebutkan oleh Nabi pada hadis ini menggambarkan bahwasanya dia banyak salat,
atau mungkin berdiri lama dalam salat, sehingga berdirinya menyebabkan letih disebabkan oleh kerana ia bersungguh-sungguh di dalam menjaga salat namun secara zahir, sehingga lama berdiri, lama rukuk, lama sujud, tapi tak dapat fadilah apa-apa kecuali letih sahaja pada perbuatan salat tersebut. Ini orang melaksanakan salat secara zahir. Yang dituntut adalah salat secara batin, adalah khusyuk dalam salat, khudu' dalam salat, penghayatan dalam salat, ta'zim kepada Allah dalam salat, hikmah salat, implikasi salat. Itu adalah objektif utama pada salat. Kesimpulannya, salat ini bukan hanya dilaksanakan daripada takbiratul ihram sampai salam selesai. Tapi salat itu adalah mempunyai ruh dan juga mempunyai buah. Ruhnya salat itu khusyuk, buahnya salat adalah kegiatan, perbuatan, impact seseorang selepas salat di luar salat. Adakah salat itu berkesan kepada dirinya dalam kebaikan dan ketaatan dan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Itulah yang perlu diperhatikan pada hakikatus salat. Makanya dalam Al-Imam Al-Haddad pada kitabnya ini menekankan hendaklah kamu bersungguh-sungguh memberikan perhatian dalam mendirikan salat. Kita kalau melihat dalam Al-Quranul Karim, perintah salat itu ada dua. Satu, perintah mendirikan, seperti alladzina yuqimuna shalah atau aqimis salata li dzikri. Dirikan salat. Aqim, dirikan. Ada perintah yang kedua dalam Al-Quran pada salat, namanya perintah menjaga. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu salat, khususnya salat yang tengah, yakni salat asar, menurut sebahagian ahli tafsir. Perintah mendirikan adalah merujuk kepada perbuatan salat yang diperhatikan secara zahir, rukunnya, adabnya, sunnahnya, seperti mana disebutkan. Tahu rukun salat dilakukan secara sempurna. Adab salat pada pakaian dan juga tempat dan kebersihan. Sunnah-sunnahnya salat seperti membaca tasbih pada rukuk, sujud 3 kali atau lebih, dan doa-doa yang dibaca dalam salat. Ini mendirikan salat. Adapun menjaga salat itu adalah menjaga salat sebelum dan menjaga salat setelah. Implikasi salat, persiapan untuk masuk dalam salat, itu namanya menjaga salat. Orang yang dia ingin melakukan salat dalam keadaan semangat dan gembira, dia menjaga salat. Orang yang ketika dikumandangkan azan, dia happy karena akan berhadap dengan Allah, dia menjaga salat. Orang yang bersiap sedia dengan berhias, memakai wangi-wangian dan bersih untuk menghadap kepada Allah, menjaga salat. Orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar di luar salat, setelah salat, itu bahagian daripada menjaga salat. Jadi lebih jelasnya menjaga salat sebelum dilaksanakan dan menjaga salat selepas dilaksanakan. Mendirikan salat tuntutan yang mesti dipenuhi di dalam salat, rukunnya, adabnya, sunnahnya. Demikian perbezaan antara mendirikan salat dan juga menjaga salat. Dan ini gabungan daripada salat yang zahir dan salat yang batin. Katanya hendaklah kamu menjaga salat 5 waktu ini dengan menjaga berdirinya. Bagaimana posisi berdiri dalam salat? Kalau dalam kitab fiqh ada dijelaskan kaki ini jari-jarinya menghadap ke Ka'bah. Ya, ini bukan miring ke kanan ataupun bengkok ke kiri. Tapi lurus. Jarak antara kaki kanan dan kaki kiri.
Posisi ketika berdiri, mata menghadap ke bawah tempat sujud. Bertakbir ihram dalam keadaan berdiri. Katanya memerhatikan juga pada bacaannya, khususnya bacaan-bacaan yang wajib seperti surat Al-Fatihah. Hal tidak sempurna salat seseorang jika tidak membaca Ummul Kitab. Fil hadis dikatakan demikian. Dalam membaca surat Al-Fatihah, 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim adalah rukun salat. Sebutan huruf zal, dad, dha, qaf kena disebut dengan betul dalam bacaan surat Al-Fatihah ataupun tahiyat akhir ataupun salam, yang kesemua itu termasuk takbiratul ihram, termasuk bahagian daripada bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat dan merupakan rukun salat. Dan juga memerhati pada khusyuk. Khusyuk maksudnya al-hudhur, yakni menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikupas oleh Al-Haddad berkenaan dengan khusyuk pada pasal yang berikutnya atau pada baris yang berikutnya. Rukuknya diperhati sempurna. Posisi rukuk rapi. Kemudian sujud. Kemudian rukun-rukun yang lainnya kata beliau. Kemudian katanya, hendaklah kamu menghadirkan hati kamu di dalam salat keagungan zat yang kamu akan menghadap kepadanya. Hati-hati kamu daripada bermunajat kepada raja atau kepada yang maha raja daripada seluruh raja. Sementara kamu bermunajat dan bercakap dengannya dalam keadaan hati kamu lalai. Dalam keadaan hati kamu jauh. Dalam keadaan kamu dikelilingi dengan was-was dan juga dengan perasaan dan pikiran akan hal keduniaan, yang demikian akan menyebabkan kamu mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Yani, dengan kata lain, orang dalam keadaan salat memerhati kepada khusyuk. Apakah khusyuk? Menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-hudhur ma'allah. Maksud menghadirkan diri di hadapan Allah, kita tahu apa yang kita baca, kita memahami apa yang kita baca, kita menyadari kalau kita sedang dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita menghadap kepadanya ketika berada dalam keadaan salat. Semakin iman seseorang itu bersih, semakin tinggi ma'rifahnya kepada Allah. Semakin hati ini dekat dengan kebaikan dan ketaatan, semakin dia mengenali kepada Allah. Sebaliknya, hati ini bila sentiasa melakukan hal-hal yang lalai daripada hal-hal keduniaan, akan semakin berkurang rasa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada hati ini kepada kebaikan dan ketaatan yang menjadi wasilah kenal dan ma'rifah kepada Allah, atau hati ini yang disibukkan dengan hal-hal yang lara dan keduniaan yang menyebabkan dia kurang mempunyai rasa ma'rifah kepada Allah. Disitulah ukuran khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini, hari-hari kita punya mata ini dihiasi dengan hal-hal yang banyak melalaikan. Baik ketika keluar daripada kita punya rumah atau daripada kita punya asrama, ketika berada di kawasan awam atau publik, daripada hal-hal yang boleh membawa kita lupa atau membawa kita kepada berfikir negatif atau maksiat, sehingga ia menjadikan hati ini banyak dimasuki atau diracuni dengan hal-hal yang tidak elok dan tidak baik daripada pandangan-pandangan dan juga penampakan-penampakan yang maksiat, aurat dan seumpamanya, menyebabkan hati ini dipenuhi dengan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang kotor sehingga menyebabkan hati ini kotor. Dengan begitu akan tersentuh, akan terjejas ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis Rasulullah diperintahkan kita menjaga pandangan. Karena pandangan ini menjadi laluan kepada hati untuk terkesan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Semakin banyak perkara baik yang kita lihat dan dengar, semakin bersih kita punya hati. Semakin banyak perkara buruk dan yang kita lihat dan apa kita dengar, semakin terjejaslah juga hati. Kata beliau di sini mengatakan bahwasanya hati-hati kamu daripada salat jika kamu dikelilingi dengan kelalaian. Ada sebahagian orang yang salat yang bermain dalam pikirannya hal yang maksiat. Kata beberapa masyayikh, kadang-kalanya orang-orang itu dalam salat berpikir tentang hal-hal apa yang disaksikan olehnya pada alat-alat teknologi, baik itu handphonenya atau seumpamanya. Apa yang dilihat, itulah yang bermain dalam pikirannya ketika ia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal-iyadu billah. Di sini kita perlu untuk menjaga kita punya pandangan dan kita punya pendengaran, agar supaya hati ini terpelihara daripada apa saja yang kita lihat, yang tidak elok, dan apa saja yang kita dengar. Katanya hati-hati kamu daripada menghadap kepada Allah dalam keadaan hati kamu lalai. Atau bermain dalam pikiran kamu hal-hal yang bersifat keduniaan, sementara kamu sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, maka kamu akan mendapatkan al-maqta', yakni murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diusir daripada pintunya Allah. Macam mana? Menghadap kepada Allah, salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya berpikir tentang hal-hal yang lainnya. Kalau seseorang datang ke rumah orang, sedang berdiri di hadapan pintunya, namun dirinya tidak menghargai orang yang didatangi, orang yang diziarahi, sementara ada di pintunya. Yang dipikirkan benda yang lain, maka Tuhan punya rumah, kalau awak pikir benda lain orang lain, baik awak pergi tempat orang lain itu untuk apa? Awak pergi ke tempat saya. Demikian orang yang sedang menghadap kepada Allah, kalau dipikirkan adalah benda-benda yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, "Idza qama al-'abdu ila salati aqbala Allahu biwajhihi, fa idza iltafata ila wara'ihi yaqulu Allah ta'ala, ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni." فإن التفت الثانية قال مثل ذلك فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه. Dalam hadis dinyatakan seorang hamba bila salat ia telah dihadapkan oleh Allah dengan wajahnya. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kepadanya. Allah sedang mengawasi kepadanya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi dalam setiap keadaan tanpa menunggu orang salat untuk dia menghadap kepada orang itu. Akan tetapi ini adalah sebagai penekanan kepada kita kalau dalam keadaan salat Allah memperuntukkan, kalau dengan bahasa yang lebih mudah, memperuntukkan untuk memerhati salat kita, untuk melihat salat kita. Dan apa yang sebenarnya kita sajikan kepada Allah pada salat yang sedang dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba bila salat maka Allah menghadap kepadanya. Jika hamba tadi menoleh ke belakang, maka Allah mengatakan kepadanya, hambaku telah mendahulukan yang lebih baik daripada aku. Katanya, kalau menoleh ke belakang, ke kanan ke kiri ke, Allah mengatakan kepadanya, hambaku telah berpaling kepada yang lebih baik daripada aku. Kata-kata ini adalah sangat dalam maknanya untuk dihayati oleh perasaan kita. Jika Allah yang berkata demikian, siapa yang lebih baik dari Allah Ta'ala? Tak ada yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semua yang kita dapat daripada kebaikan adalah dia juga yang bagi. Kaitan yang disebutkan di sini ketika badan menoleh ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Digambarkan hati sedang berpaling. Karena apa yang dilihat oleh mata akan membawa hati fokus kepada apa yang dilihat oleh mata.
Sehingga dengan begitu hati tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan yang mengalihkan pandangannya kepada selain arah kiblat yang sedang ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Katanya jika hamba tadi menoleh untuk kali yang kedua, Allah pun mengatakan hal yang sama. Bila hamba tadi meneruskan menoleh untuk kali yang ketiga, maka Allah berpaling daripadanya. Jika Allah berpaling daripadanya, kepada siapa ia akan menuju? Demikian makna khusyuk dan khudu' dalam salat, yaitu menghadirkan diri, hati dalam menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang kita baca, menghayati apa yang kita baca. Yang demikian itu adalah bahagian daripada wasilah untuk mendapatkan khusyuk dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, فَإِذَا كَانَ الْمُلْتَفِتُ بِوَجْهِ الظَّاهِرِ يُعْرِضُ اللَّهُ عَنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يَلْتَفِتُ بِقَلْبِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى حُظُوظِ الدُّنْيَا وَزَخَارِفِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى الْأَجْسَامِ وَالظَّوَاهِرِ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى الْقُلُوبِ وَالسَّرَائِرِ. Jika orang yang dalam salat berpaling dengan wajahnya sahaja, ia akan disikapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah berpaling dan tidak mempedulikan kepada orang itu. Apatah lagi kalau orang yang salat itu berpaling dengan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan tentang keduniaan dan juga keindahannya, ambisinya, keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak melihat kepada zahir seseorang dalam ibadahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan juga jiwanya. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang gabungan dalam salat antara zahir dan juga batin. Katanya, wa'lam anna ruha jami'al ibadati wa ma'naha innama huwal hudur ma'allahi fiha. Ketahuilah bahwasanya ruh pada ibadah dan hakikat pada ibadah itu terletak pada hudur, yakni khusyuk, tunduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman khalat ibadatuhu 'anil hudur fa ibadatuhu haba'un mansur. Barang siapa yang ibadahnya seseorang itu sunyi dari rasa menghadirkan diri kepada Allah, maka ibadahnya tak ada berguna. Wa mathalul ladzi la yahdhur ma'a Allah fi ibadatihi mathalul ladzi yuhdi ila malikin 'azimin wa sifatan maytah aw sunduqan farighan fama ajdaruhu bil 'uqubati wa hirmanil masubah. Perumpamaan orang yang salat atau orang beribadah tidak menghadirkan diri di hadapan Allah, tidak khusyuk pada ibadahnya, adalah umpama seorang yang memberi hadiah kepada seorang raja yang agung. Makanan berupa daging, tapi ia adalah bangkai. Atau menghadiahkan satu kotak, tapi tak ada isinya. Maka orang yang berbuat demikian kepada raja yang agung, maka layak untuk dihukum oleh raja tersebut. Dia menghina kepada raja itu. Memberikan makanan daripada bangkai. Memberikan kotak, tapi tak ada isinya. Ini kan merendahkan, menghina, menipu, tidak menghargai, tidak. Alangkah marahnya raja itu bila disikapi oleh rakyatnya, oleh anak buahnya dengan cara yang demikian. Pasti murka. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala jika disikapi pada salatnya tidak ada khusyuk dan hudur ma Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang kita bahas oleh Imam Al-Haddad berbicara tentang khusyuk. Fil hadis yang dikatakan awwalu ilmin yunza' minal ard ilmul khusyuk. Ilmu pertama yang diangkat daripada muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang beriman. Siapakah orang beriman itu? Identitinya
orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi kalau pada hadis yang pertama tadi disebutkan ada ilmu namanya ilmu khusyuk. Jadi bermakna kita kena belajar ilmu namanya ilmu khusyuk. Karena ada tadrib, latihan. Karena ada riyadhah, exercise. Melatih diri untuk khusyuk. Macam mana kita nak exercise untuk melatih diri dalam khusyuk? Yang pertama, sebagaimana awal tadi saya katakan, menjaga pandangan dan pendengaran daripada hal-hal yang boleh mengotori kita punya hati. Apa yang kita buat di luar, itu memberi kesan kepada kita punya hati. Usahakan pandangan ini melihat kepada hal-hal yang baik, melihat orang-orang yang baik, melihat alam dengan cara yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan seterusnya. Apa yang berkesan oleh mata pada penglihatan, hal-hal yang baik. Dan bila terlihat hal-hal yang tak baik, diusahakan untuk mengelakkan, beristighfar kepada Allah Ta'ala, karena mata ini adalah laluan ke hati. Yang kedua adalah telinga. Oleh sebab yang demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati. Pendengaran dan penglihatan dan juga hati. Bukan dua laluan dan juga centralize yang ada di dalam ini yang masuk di telinga akan menyentuh hati. Yang masuk pada mata juga menyentuh kepada hati. Ada yang pertama. Yang kedua, untuk kita melatih khusyuk, usahakan ketika berwudu juga khusyuk. Yakni dalam berwudu menghadirkan diri kalau usahakan menghadap kepada Allah Ta'ala. Jika seseorang ada temu janji dengan raja, maka dia sudah mempersiapkan dirinya sebelum hari pertemuan itu. Baik sudah mempersiapkan tentang kala pakaian yang akan dipakai, sampin yang akan dipakai, kasut yang akan dipakai, songkok yang akan dipakai, kemudian protokol yang sudah ditetapkan untuk kita berjumpa dengan raja itu. Sudah sudah ada latihan. Rehearsal kata orang. Sebab kita akan berjumpa dengan orang besar. Macam itu juga kita kena latih kita punya hati dan jiwa seakan menghadap kepada Allah Ta'ala. Tuhan yang maha mengetahui apa saja yang saya buat. Alangkah malunya saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian banyak dosa yang saya buat, orang lain tak tahu, Allah mana boleh tak tahu. Alangkah banyaknya jiwa dan hati saya penuh dengan dosa-dosa. Dosa mengumpat, dosa hasad dengki, dosa tengok benda yang haram, tengok dengar perkara yang haram, dan seterusnya. Jadi mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita melaksanakan salat akan menyebabkan hina dan rendahnya diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, baca surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Agar supaya dibantu untuk dijauhkan daripada syaitan yang boleh mengganggu. Dalam hadis, syaitan ini berada pada posisi yang dekat dengan jantung dan hati manusia untuk diganggu, untuk dialihkan pikiran kepada hal-hal yang negatif, dibawa kepada hal-hal yang lara, dibawa kepada hal-hal yang melalaikan. Bila hati berzikir kepada Allah, syaitan akan pergi cabut lari. Jadi setiap saat, sebagaimana dalam hadis, syaitan menunggui hati manusia untuk diganggu dan dilalaikan. Untuk mengelak daripada gangguan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau Al-Falaq juga An-Nas untuk dibaca. Yang keempat, dalam kita melatih diri untuk khusyuk, menghadirkan pendengaran kita untuk menyadari, untuk menyadari dan mengetahui apa yang dibaca oleh lisan. Bila lisan sebut Allahu Akbar, telinga boleh mendengar. Ketika lisan membaca Al-Fatihah, hati boleh follow. Ketika lisan membaca surat,
hati mengikuti perkembangan setiap huruf yang dibaca di dalam surat. Karena ada kalanya orang itu kalau sholat baca Fatihah, pikiran boleh tempat lain, lidah boleh tetap membaca. Yang kelima adalah berusaha untuk memahami maksudnya. Kalau tadi hati mengikuti bacaan lisan, yang langkah berikutnya adalah memahami. Bila memahami, hati mendengar sahaja dan berusaha memahami apa maksud yang dibaca. Ketika sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa maknanya. Latihan seperti ini memerlukan kepada kita istiqamah, serius, dan juga tidak putus asa. Dan tidak boleh ada istilah, aku dah berusaha untuk khusyuk, tapi tak boleh juga. Kalau ada seorang al-arifin, ketika dia merasai nikmatnya salat dengan khusyuk, ditanya, macam mana engkau mendapatkan nikmatnya khusyuk sementara aku sudah berusaha sekian lama untuk khusyuk tapi tak khusyuk-khusyuk. Katanya aku berusaha untuk melatih khusyuk 20 tahun. Itu latihan khusyuknya. Sementara 1-2 bulan tak khusyuk, kemudian give up. Usaha untuk khusyuk sudah merupakan satu ibadah. Putus asa akan usaha tersebut yang menghentikan komitmen istiqamah kita untuk berusaha dalam khusyuk, dan itu adalah yang menghalang kita untuk mendapatkan manisnya khusyuk. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan khusyuk, latih, usaha, exercise, riyadhah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah anugerahkan khusyuk. Semoga Allah anugerahkan kepada kita khusyuk birahmatika arhamar rahimin. Ini beberapa hal yang terkait dengan salat dan intipati dalam salat, yaitu al-khusyuk. Fil hadis, tidaklah seseorang itu diberi pahala akan salatnya melainkan sekadar mana khusyuk yang ada dalam salat. Sekadar mana khusyuk yang ada dalam salat, itulah dia akan mendapatkan pahala pada salatnya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga salat 5 waktu ini dalam mendirikannya dan juga menjaganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita untuk khusyuk di dalam salat, agar supaya kita sentiasa berada dalam keadaan salat walaupun berada di luar salat. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang salat, katanya walladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka orang-orang yang sentiasa kekal dalam salat. Daim yakni kekal. Macam mana orang akan kekal dalam salat sementara bukan dia hari-hari salat kemudian tak bersalam dalam salatnya? Maknanya dia menjaga implikasi salat di luar salat. Dalam pekerjaan, salat. Dalam berniaga, salat. Dalam berbisnis, salat. Dalam bekerja sebagai staf dimanapun juga, pejabat awam, salat. Menjaga hak salat pada profesi dan pekerjaan yang ia terlibat padanya. Dengan demikian kita dapat memahami maksud walladzina hum ala salatihim daimun, orang yang kekal dalam salatnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita khusyuk dalam salat, mendirikan salat, menjaga salat, dan juga kekal dalam keadaan salat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada soalan yang sudah bertulis boleh dihantar, kalau tidak kita akhiri majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak ada soalan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.